Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk mengawali kuliah pada hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kuliah kita diberikan kelancaran, membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa saya antarkan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini agenda kita melanjutkan ya. Minggu yang lalu kita off karena apa ya kemarin tuh ya? Saya menugaskan pada mahasiswa untuk mempelajari materi mengenai tata nama polimer. Sebelum kita bahas, ini sudah hadir sejumlah 7 ya. Masih ada beberapa yang belum hadir, tolong yang teman-temannya mem-WA. Ini yang sudah hadir, tolong buka kamera, kita ambil gambarnya. Cinta, Arifah, Roro. Ya, lihat ke depan. 1, 2, 3. Yes. Saya masukkan dulu di save. Ya, sambil menunggu proses save ya, saving, ini untuk kuliah kita ini sudah mendekati pertemuan ke-6 ya. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-6. Kalau nanti kita punya batas sampai ke pertemuan ke-8, berarti 2 pekan lagi, berarti lusa ya. Maka lusa itu terakhir itu nanti kita UTS. Ya, UTS-nya sudah disiapkan di Spada. Jadi nanti mahasiswa supaya bisa akses di Spada, jangan sampai ada yang terkendala tidak bisa login atau tidak bisa mengakses pada UTS, pada link UTS. Nanti silahkan sambil dicoba mendownload materi dan sebagainya ini supaya bisa semua. Artinya memang betul-betul enrollment key yang dulu sudah saya share itu bisa digunakan untuk admit, untuk masuk ke dalam laman Spada mata kuliah ini ya. Jadi minggu lusa itu kita UTS. Minggu depan kita masih materi. Hari ini kita menyelesaikan materi yang kemarin saya tugaskan, yaitu mengenai tata nama polimer. Minggu depan kita membahas mengenai polimerisasi adisi. Batas Pak Mas untuk kimia polimer itu adalah polimerisasi adisi. Ya, setelah UTS ya lusa, maka materi kimia polimer ini kan diampu oleh Bu Endang ya. Jadi nanti pengampu kedua akan masuk Bu Endang. Nanti Bu Endang silakan. Roro nanti berkewajiban untuk menghubungi Bu Endang apakah perkuliahannya menggunakan daring atau luring ya. Nanti disampaikan saja kalau memang keberatannya kalau dilakukan daring karena mahasiswa masih keberatan kalau dilakukan luring karena mahasiswa masih PPL ya. Disampaikan saja supaya nanti dikondisikan sesuai dengan longgarnya ya mahasiswa dan bisa dilakukan oleh dosen gitu. Ya, jadi untuk persiapan itu tolong nanti materi-materi PPT kemudian literatur dikumpulkan di dalam folder dan dipelajari mahasiswa supaya pada saat nanti UTS ini sudah persiapannya sudah baik. Gitu ya. Hari ini agenda kita adalah membahas mengenai tata nama polimer. File PPT-nya sudah ada di Spada, tolong nanti bisa di-download. Saya akan share PPT tersebut. Ini tata nama ya. Jadi klasifikasi itu kemarin sudah 2 minggu yang lalu sudah selesai ya. Jadi klasifikasi ini penting untuk memberikan penggolongan-penggolongan polimer berdasarkan pada sifat-sifat atau karakternya. Ya, jadi ini memberikan kemudahan bagi para user, para pengguna untuk kimia polimer ini dari industri maupun dari riset ya, untuk memilah-milah ya, mengkategorisasi jenis polimer berbasis pada sifat atau karakternya. Nah, setelah kita pilah dan berhasil, maka kita harus memberi nama polimer-polimer tersebut. Ya, maka hari ini kita membahas mengenai bagaimana mekanisme memberi nama polimer itu ya supaya seragam.
Kalau dibiarkan dalam konteks keterbedaan, maka pemberian nama polimer ini akan berbeda-beda. Ya, tetapi di dalam kaidah bakunya menurut standar UPAC International Union Pure and Applied Chemistry itu tetap memberikan guidance, memberikan pedoman bagaimana kita memberi nama polimer secara tata nama standar, secara internasional. Tetapi kelemahannya adalah menggunakan tata nama standar internasional ini panjang dan rumit, ya, panjang, rumit dan kompleks. Maka tata nama panjang itu menggunakan baku internasional itu kadang-kadang tidak bisa diterapkan karena terlalu susah. Ya, maka tetap saja para ahli dan para praktisi dari industri itu memberikan orientasi terhadap tata nama yang lebih simpel, yang lebih sederhana supaya bisa diterapkan untuk penamaan suatu tata nama senyawa polimer, ya. Nah, tata nama polimer itu bisa dilihat dari 3 macam. Yang pertama adalah asal atau sumbernya. Yang kedua adalah dari nama resmi UPAC International Union Pure and Applied Chemistry, dan yang ketiga adalah berbasis pada nama dagang. Ya, jadi ini secara umum klasifikasi atau tata cara penamaan suatu polimer. Yang bagian 1 dan 3 itu nama yang sifatnya trivial, yaitu nama yang diberikan untuk memudahkan. Ya, maka penamaan berdasarkan asal atau sumber dan penamaan berdasarkan nama dagang itu lebih sederhana dan lebih applicable, lebih mudah diterapkan di dunia praktisi tataran di industri, ya, maupun di lapangan. Tetapi kalau nama resmi UPAC ini dipakai untuk riset, ya, jadi untuk penelitian maka kita memberi nama resmi ini. Ya, sama halnya analoginya adalah kalau kita punya teman-teman satu kelas ini, ya, satu kelas ini pasti punya nama ijazah dan nama panggilan, ya. Pak Sate di pinggir jalan itu karena dia jualan sate maka orang menyebutnya Pak Sate. Padahal nama lengkapnya barangkali Muhammad. Nah, dipanggilnya Pak Sate. Ternyata Pak Sate setelah dia agak tua itu memelihara kumis dan kumisnya lebat sekali, maka Pak Sate dipanggil orang dengan Pak Kumis. Ya, maka nama sekarangnya Pak Kumis. Jauh lebih terkenal daripada nama Muhammad, nama resminya sudah hilang. Nah, polimer juga begitu. Jadi ada nama menurut asal atau sumber, ada nama menurut UPAC, nama ijazah, nama asli, ya. Kemudian ada nama menurut nama dagang. Yang UPAC ini semakin lama banyak yang di tataran praktis itu banyak ditinggalkan. Tetapi di tataran riset ini tetap harus dipertahankan karena ini merupakan nama asli, ya, nama. Yang pertama, pemberian tata nama polimer mengacu pada asal atau sumbernya. Ya, dibedakan menjadi 2, yaitu untuk homopolimer dan untuk heteropolimer. Bagian pertama, homopolimer itu mengacu pada nama monomer penyusun. Ulang. Tata nama polimer berbasis asal atau sumber untuk homopolimer. Apa homopolimer itu? Homopolimer adalah polimer yang susunan monomernya itu adalah seragam, A atau B itu namanya homopolimer. Ya, kalau nanti kopolimer maka itu susunannya bervariasi, AB boleh, B boleh, itu namanya adalah kopolimer. ABC boleh, ya. Apa A, apa B, ABC itu adalah unit ulang. Jadi monomer satuan terkecilnya. Baik, sekarang kita lihat di contoh, ya. Ada berbasis pada homopolimer itu mengacu pada nama monomer penyusun. Maka nama monomer penyusun ini adalah nama-nama yang sudah kita kenal sebagai nama-nama trivial. Contoh, ya. Stirena. Nah, rumusnya begini ya, stirena ini. Nah, stirena itu adalah vinil ditambahi dengan vinil. Nah, ini vinil, ya. Jadi tahu ya vinil dan vinil bedanya apa? Yang vinil itu adalah yang atas ini, ikatan rangkap 2. Yang vinil itu adalah ikatan aromatik C6. Ini vinil. Ya, maka kalau senyawa ini namanya stirena, maka polimernya diberi nama polistirena.
karena polimernya namanya adalah polimonomer. Ya, monomernya adalah stirena. Ya, mana tadi? Ya, monomernya adalah stirena, maka polimernya adalah polistirena. Kemudian yang kedua ini namanya adalah isobutilena. Isobutilena, lihat nih iso itu adalah struktur di mana ikatan rangkap satu, ikatan tunggal satu. Sebentar. Ya, lanjut ya. Jadi ada isobutilena, begitu kita kenal begini strukturnya namanya adalah poliisobutilena. Ya, ini poliisobutilena. Kemudian ada isopren. Nah, isopren ini adalah struktur seperti ini ya. Ini adalah nama trivial, nama resminya apa? Isopren itu. Sambil dicatat ya, ini karena tidak ada di situ. Isopren ini adalah 1,2 apa? 1,2. Ini ikatan rangkapnya 2 loh, Cah. Ya, berarti ini ikatan rangkapnya ada di nomor 1 dan nomor 3. Ya, 1, 2, 3. Berarti bukan 1, 2, tapi 1, 3, betul. 1, 3 butadiena. Ya, jangan salah ya. Ini 1, 3 butadiena. Tolong ditulis. Pak, itu bukankah 2, 3 butadiena? 2, 3, oh salah. Ya, karena ini strukturnya rantai utamanya ini aja. Rantai ini. Ini tambahi metil tah. Jirolupat. Berarti ini apa ini? Ini nomor berapa aja? 1, 2, 3, 4. Berarti ini 2 metil 1, 3 butadiena. Nah, tolong diralat ya. Jadi isopren itu adalah 2 metil 1, 3 butadiena. Maka kalau nanti membentuk polimer namanya poli, ya betul, poli dalam kurung, nah, yaitu poli 2 metil 1, 3 butadiena dalam kurung ya. Ya, atau poliisopren. Yang keempat itu adalah akrilonitril. Nah, akrilonitril seperti ini. Ya, CN rangkap 3. Ini namanya akrilonitril. Ini hafalkan saja strukturnya karena kalau di logika ya agak susah ini. Tetap ada hafalannya. Memang nama trivialnya seperti itu. Maka ini namanya akrilonitril. Gunakan tanda kurung apabila ada 2 kata atau substituen. Nah, ini tadi ya, isopren tadi kan 2 metil 1, 3 butadiena, berarti kan ada 2 kata, maka diberi kurung. Ya, contohnya adalah polivinil klorid, ya, PVC itu diberi tanda kurung. Ya, tidak boleh bersambung saja tetapi dikurung. Poli 1,2 difluoroetilen, nah itu diberi tanda kurung. Ya, gitu ya. Baik, untuk homopolimer itu tata namanya menurut monomernya adalah seperti itu. Kalau ada 2 kata diberi tanda kurung. Sedangkan untuk kopolimer, nah ini yang L ini ya, coba lihat nih, cukup dihafalkan saja ya. Untuk kopolimer itu menggunakan kata penghubung atau infix ya. Ada variannya, ada banyak ini. Co ya, itu artinya adalah arrangement unspecified
Nah, ini penataan yang tidak teratur. Ya, itu disebutnya adalah polyakobi, ya, membacanya ko aja. Polyakobi. Ini tidak teratur ya. Berarti nanti susunannya kira-kira begini ya. A, B, A, B, A, B, 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 A, B, gitu. Pokoknya tidak teratur. Cuma varian. Ini namanya polyakobi. Ini namanya unspecified arrangement, ya. Kemudian kalau dia distribusi Bernaulian itu namanya run. Ya, itu patuh pada distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli itu seperti kurva normal ya. Jadi kurva normal tadi ya. Jadi kalau ada populasi, maka populasi terdistribusi 70 sampai 80% di tengah. Ya, kemudian 10 sampai 20-30% di tepinya masing-masing. Ya, maka yang seperti ini namanya adalah normal, kurva normal. Maka kurva normal itu namanya lainnya adalah Bernoulian distribution. Maka nanti bagaimana variasi apa namanya A dan B itu menuliskannya seperti ini, poli A ran B. Maka nanti ini saya tugaskan saja kepada mahasiswa untuk mencari tahu ya. Kalau ko itu seperti apa strukturnya, kalau run itu seperti apa pula strukturnya, kalau stat itu seperti apa strukturnya, alt, pair, block, dan graph itu masing-masing strukturnya seperti apa. Gitu ya. Jadi ini semuanya variasi, tetapi variasinya berbeda-beda. Ya, maka ini namanya kuliah S2 kalau seperti ini ya. Jadi sudah mengacu pada perbedaan spesies. Tetapi kalau S1 ya hanya dihafalkan saja. Cuma karena ini perlu penjelasan, maka silahkan saya tugaskan mahasiswa walaupun S1 ya untuk menjabarkan, mendeskripsikan apa itu unspecified arrangement, Bernoulian distribution, Opis statistical law, alternating dan order sequence for more to monomers. Itu artinya apa? Ya, jadi ini itu masing-masing punya ciri-cirinya. Ya, maka ini namanya copolimer. Nah, untuk polimer yang non-linear, blend, crosslink atau network itu diberi nama seperti ini. Apa sih non-linear? Non-linear itu tidak satu untai, ya. Linear itu satu untai. Ya, jadi polimer kok ada polimer rantai utama terus ada cabangnya, ini namanya non-linear cabang ya. Kalau blend itu menyatakan polimer yang bercampur tetapi secara fisik. Ya, tidak ada ikatan kimia, tolong dicatat. Ya, jadi blending itu adalah percampuran secara fisik. Misalkan plastik dicampur karet, itu tidak akan bercampur. Dia bercampur saja tetapi tidak ada ikatan kimia. Ya, misalkan plastik dan karet. Karet itu leleh pada suhu 80 derajat, plastik itu tergantung. Kalau polietilen 135, kalau polipropilen 180 derajat Celcius. Nah, nanti kalau kita punya suatu wadah kita panaskan 180 derajat Celcius, maka plastiknya leleh, karetnya juga leleh. Terus kita aduk, maka dia bercampur. Ini namanya blending karet dengan plastik. Ya, tetapi tidak ada ikatan kimia. Nanti kalau kita tambahi dengan coupling agent, ya coupling agent ini pengikat namanya ya. Contohnya adalah MAH, malic anhidrat, ya maleat anhidrat. Kita tambahkan, maka antara karet dengan plastik tadi akan terjadi reaksi membentuk suatu ikatan silang. Ini sudah sifatnya tidak blending lagi. Ya, jadi catatan kita adalah blending itu terjadi kalau tidak ada aktivator coupling agent. Tapi kalau ada coupling agent, misalkan maleat anhidrat, maka blendingnya akan berikatan secara kimia. Crosslink, ya crosslink itu adalah ikatan silang. Ikatan silang tahu ya, ini ada satu untai polimer, kemudian ada satu untai polimer lagi, kedua untai itu dihubungkan oleh satu jaringan polimer pendek, itu namanya crosslink. Kalau network itu adalah polimer yang jaringannya banyak. Ya, maka ada networking, itu jaringan kerjasama ya. Jadi seperti enggak sarang laba-laba ya. Kalau network itu seperti apa ya Cah ya? Seperti jaringan banyak tidak teratur.
garis-garis banyak tapi tidak teratur dan saling berhubungan, itu namanya networking. Maka polimer yang memiliki karakter tadi itu diberi nama dengan nama-nama crosslink-nya, nama-nama ikatannya, ya. Ada star, itu berarti polimer nonlinear yang berbentuk seperti bintang, star. Ada com, itu berarti berbentuk seperti sisir. Tahu ya bedanya ya. Kalau star itu berarti satu pusat dengan cabang-cabang yang menyebar, itu namanya star. Kalau com itu berarti satu rantai utama, kemudian terikat beberapa rantai tambahan pada rantai utama yang berbeda, pada titik-titik rantai utama yang berbeda. Jadi bayangan kita seperti sisir, itu com. Ya. Kemudian blend tadi sudah tidak ada ikatan kimia. Ya. Kemudian ada V, ada net. Nah ini apalagi nanti silahkan dicari karena di sini tidak ada di PPT-nya ya. Maka nanti banyak sekali jenis polimer yang kita kenali karena memiliki sifat-sifat seperti itu. Yang kedua, tadi yang pertama kan berbasis pada nama monomer ya. Yang kedua, ini wangel ini, yaitu berbasis pada struktur nama resmi, struktur IUPAC. Ya, makanya jarang sekali digunakan karena ini hanya untuk riset ya. Apa basis nama struktur IUPAC itu? Yaitu menggunakan nomenklatur IUPAC, International Union Pure and Applied Chemistry, mengacu pada unit ulang lengkap, ya, namanya unit ulang lengkap. Bahasa Inggrisnya Complete Repeating Group, ya, CRU, CRG sebenarnya ya, tapi boleh disebut CRU. Kalau CRG itu Complete Repeating Group. Kalau CRU Complete Repeating Unit. Nah, jadi ada unit ulang itu namanya CRU atau CRG. Ya. Maka nanti kalau kita memberi nama itu harus mengidentifikasi ya orientasi dan penamaan CRU sebagai berikut. Yang pertama, cincin yang prioritas nomor 1 itu adalah cincin heterosiklis ya. Ya, heterosiklis tahu ya. Biasanya cincin homosiklis itu isinya CC seperti benzena atau sikloheksana. Anda harus tahu bedanya sikloheksana dengan benzena ya. Kalau sikloheksana itu ikatannya semuanya tunggal, tapi kalau benzena itu ikatannya tunggal dan rangkap. Nah, tetapi tidak kok tunggal penuh, rangkap penuh enggak. Ini namanya ikatan terdelokalisasi. Yaitu ikatannya memiliki orde 1,5. Jadi dia tidak didefinisikan sebagai ikatan tunggal, tidak didefinisikan sebagai ikatan rangkap, tetapi definisinya adalah ikatan paro 1,5. Maka cincin yang seperti tadi itu namanya cincin heterosiklis, dia berprioritas. Kemudian yang kedua itu adalah heteroatom. Nah ini juga prioritas nomor 2. Yang ketiga adalah cincin karbon karbosiklis. Ya, kemudian yang keempat adalah rantai karbon. Nah, ini prioritasnya. Apa toh Pak maksud dari prioritas itu? Maksudnya adalah yang dipandang sebagai rantai utama itu adalah pada atom-atom yang berprioritas tadi. Maka nama ininya ini agak susah ini menurut nama polimer CRU IUPAC ya. Polioksi 1 metil etilen itu strukturnya seperti ini. Polioksi 1 metil etilen. Nah, seperti ini. Ya, susah toh. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa yang kita bandingkan antara nama struktur dan nama source. Nama struktur sesuai nama IUPAC, nama source itu sesuai nama pasaran ya. Maka yang pertama ini ada struktur seperti ini ya, CCOCOCH3. Nah, maka ini nama source-nya, nama asalnya yang paling terkenal ya polivinil asetat ya, atau disingkat PVA. PVA ini adalah suatu bahan pelapis tembok, itu PVA. Ya, yang nanti dimasukkan, dilapiskan tembok supaya nanti kalau dicat ya maka dia lebih hemat
karena dia membentuk lapisan yang kedap, tidak pori ya. Ini PVA. Sifatnya sedikit adhesif ya, jadi seperti lem. Maka kalau itu kita lihat nama resminya itu adalah poli 1 asetoksil etilen. Poli 1 asetoksil etilen. Wah, agak susah. Bawahnya itu adalah polibutadiena. C-nya 4, terus sebenarnya ini rangkapnya kan ada 2. Kenapa namanya butadiena? Karena rangkapnya nomor 1 dan nomor 3 ya. Nih ya. 1 dan nomor 3. Stirolua 1 nomor 3. Karena punya alkena sebanyak 2, maka namanya adalah 1,3 polibutadiena. Tapi diberi nama menurut nama structure itu adalah polybut 1-ena 1,4 dil. Susah. Ya. Maka orang itu banyak memilih nama trivial atau nama source. Yang ketiga itu poliakrilonitril, kalau ditulis nama resminya ya poli 1 cyanoetilen. Waduh, susah ya. Kemudian yang CH2 polimetilen, polietilen ini semuanya lebih mudah ini, baik menggunakan SOS maupun menggunakan tata nama ilmiah structure UPAC. Kemudian yang keempat ini poli 25 deoksotetrahidrofuran dan seterusnya. Silahkan nanti dipelajari. Yang ketiga, ini ya tata nama ini hanya 3 loh ya. Berarti kalau ketiga ini ya berarti sudah selesai. Tata nama yang ketiga itu adalah berdasarkan merek dagang. Nah, berdasarkan merek dagang ini tergantung pada pabriknya masing-masing, industri penghasilnya masing-masing. Maka walaupun jenis polimernya sama, karena berbeda pembuatnya bisa jadi namanya akan berbeda. Contoh ya, kristalor itu adalah polimer polimetil pentena dari Philips. Ya, jadi produsennya itu adalah Philips, suatu perusahaan internasional yang memproduksi industri petrokimia. Ya, termasuk juga polimer untuk aplikasi industri dan rumah tangga. Ya, kalau kristalor ini untuk talang, ya untuk pipa, ini diproduksi oleh Philips. Ya, namanya adalah kristalor, ya nama dagangnya ya. Nama resminya polimetilbentin, buatan Philips. Kemudian Dolex, ya Dolex ini buatan Dow. Ya, suatu perusahaan yang berpusat kalau tidak silap ya itu di Belanda, nanti dicek ya. Ada Dolek ini nama resminya itu adalah LDPE, linear density polyethylene, dan LLDPE ya low linear density polyethylene. Jadi polyethylene itu ada yang sifatnya low density, ada yang high density. Ya, kalau low density atau massa jenis rendah itu polimernya tidak ada ikatan silang. Ya, polimer yang dipakai sehari-hari, plastik yang dipakai sehari-hari itu namanya adalah linear low density polyethylene. Tapi kalau high density polyethylene itu polimernya berikatan silang. Nanti dicek ya kalau Pak masalah ini. Ya, yang jadi indikator utamanya adalah densitasnya. Kalau densitasnya rendah namanya LDPE, densitasnya tinggi namanya HDPE. Nah, HDPE ini oleh Amoco, suatu perusahaan polimer dari Amerika, itu diberi nama dagang Forar. Ya, jadi Forar. Kemudian ada Kevlar. Kevlar ini adalah serat aramid ya, serat aramid. Serat aramid itu serat yang dihasilkan dari jaringan hewan ya. Kalau ini dibuat murni atau asli dari hewan, tapi Kevlar sudah disintesis dari minyak bumi. Jadi Kevlar ini dipakai untuk pakaian anti peluru ya. Jadi kalau ditembak terus tidak tembus, ini bahannya adalah dari Kevlar. Ini produksi dari DuPont ya, DuPont. Kemudian ada Lexlan, ada Lucid, ada Mylar, ada Nilon, ada Olevac.
Ya, ada Petroten, ada Saran, ada Teflon. Ya, Teflon itu buatan DuPont, ya dia memiliki nama resmi tetrafluoroethylene dan seterusnya. Ya, jadi inilah nama-nama resmi dari polimer, nama-nama dagang dari polimer yang diacu oleh masing-masing pabrik pembuatnya. Ya, baik. Ini sudah selesai. Saya stop share. Silakan, ada pertanyaan dari mahasiswa? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi tugasnya itu menjabarkan sama mencari struktur dari RAN, CO, ALT, yang itu ya, Pak? Ya. Tugasnya itu, ya. Tugasnya adalah menjabarkan dari RAN, dari kopolimer tadi, ya. Jadi itu seperti apa contohnya. Tetapi tugas ini tidak dikumpulkan, ya. Silakan, ini tugas personal saja untuk masing-masing. Nanti di-share sama-sama temennya, ya. Pokoknya besok kalau ada pertanyaan tentang itu harus bisa jawab. Ya, kalau ada pertanyaan itu nggak bisa jawab, ini berarti belum dieksplor tugasnya. Ya, tugasnya supaya dikerjakan, tetapi tidak perlu dikumpulkan di LMS, cukup hanya untuk disimpan sebagai bagian pengayaan dari materi ini. Gitu ya, Ra. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Mas. Ya, ada lagi? Ya, ini sudah 9 orang ya, jadi sudah hadir, tapi masih ada yang belum ya. Kita semuanya berjumlah berapa? 11 atau 10? 11, yang satu MBKM, Pak. Berarti yang reguler 10 ya, berarti ini kurang 1. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan saya kira tuntas untuk hari ini, ringkes ya. Jadi silakan nanti mengeksplorasi materi dan mencari terkait dengan penamaan dan contoh dari artikel. Kemudian minggu depan agenda kita adalah melanjutkan kuliah untuk materi polimerisasi adisi. Ya, terus lusa itu adalah UTS menggunakan SPADA. Ya, nanti dicek, saling recheck, saling komunikasi kalau ada informasi atau sesuatu yang mau nanti ditanyakan oleh mahasiswa. Kita akhiri untuk kuliah hari ini, saya kira cukup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mas. Ya, silakan jangan lupa presensi di OJW.